Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Fanani dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dan ini perkenalkan teman saya. Nah, nama saya Raga Rizky Pratama. Nah, di sini kami akan membahas sebuah topik yang akan kami ajukan untuk penugasan mata kuliah kesehatan mental. Nah, baik, langsung mulai saja. Oke, jadi saya punya pertanyaan lagi selanjutnya tentang hmm, perjodohan. Mungkin aku nggak tahu ini apakah berhubungan dengan mental. Nah, Tapi kita tanyakan saja ke Bang Udin ya. Oke, Bang Udin kan tahu nih tentang perjodohan nih. Kan Insya Allah. saya mau tanya tentang tanda-tanda jodoh dalam Islam kan ada kurang lebih ada 7 yang saya tahu. Nah, salah satunya itu kan ada kata-kata kemiripan entah itu di wajah atau di sifat-sifat atau di bentuk tubuh. Nah, ini kan banyak orang-orang yang menganggap kalau wajahnya kita sama pasangan kita ini mirip, oh itu berarti jodoh gitu. Nah, itu apakah benar seperti itu, apa ada kayak penjelasan lain? Oke. Kalau yang saya ketahui itu ya, kalau kemiripan tersebut ini pernah saya baru lihat kemarin juga sih di reels IG. Ada Oke, orang yang iya. kayak wajah itu mirip banget, terus di komen dilihat itu, wah ini jodoh. Ya, itu kan banyak yang gitu, Nah, banyak yang gitu. banyak sih seperti itu kan. Ya. Namun ya emang ada beberapa kasus itu seperti itu. Namun tidak hanya dari segi penampilan saja, tapi dari kecocokan perasaan dia itu antara kedua individu tersebut. Oke. Kalau misal lagi bersama itu eh, apa lebih terasa nyaman, terus enak, bisa saling mengerti. Maksudnya itu Oke. kalau misal kayak gini, terus dalam komunikasi itu baik. Maksudnya itu saling berhubung, saling Saling nyambung, nyambung, ya. enggak bertolak belakang dalam berhubungan Oke. itu. Dan maksudnya berkomunikasi. Itu kalau istilahnya di apa, anak-anak Gen Z ini sefrekuensi. Nah, sefrekuensi ya, Ya. benar, sefrekuensi. Kudet banget. Nggak Oke. apa-apa. Nah, kalau misal kemiripan lain tuh nggak harus semuanya mirip sih. Justru kadang itu emang karena adanya kekurangan di satu sisi yang bisa melengkapi di orang Nah, tersebut. itu. Itu bisa jadi kalau misal dalam perspektif orang lain, pandangan orang lain itu kadang dilihat kemiripan, tapi sebenarnya itu enggak. Padahal itu hanya apa ya, kayak proses di mana orang itu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Justru Oke. seharusnya yang penting itu di situ, Yang penting di situ bukan Nah, mirip. mirip gimana Ya, juga. bukan mirip gimana-gimananya, tapi yang paling yang pasti itu Bisa harus melengkapi. melengkapi gitu, Nah. bisa melengkapi. Tapi Nah. kalau emang dalam cari misal jodoh ya, cari yang sebaik mungkin lah. Oke, sebaik mungkin, yang secocok mungkin. Nah, tuh. Mungkin itu dari barang saya yang sekiranya itu emang mirip, dan ya yang saya ketahui itu seperti itu. Oke. Terus kan ada ini kan orang-orang Islam yang nikah sama beda agama gitu kan, sedangkan di Islam sendiri kan kita diwajibkan untuk mencari jodoh yang seiman. Ya. Nah, kalau pasangan orang Islam tersebut masuk ke Islam itu apakah masuk di syarat itu? Kan masuk ke Islamnya kan karena mau nikah, bukan sebelum nikah. Jadi karena mau nikah dia masuk Islam. Apakah masuk di syarat harus seiman? Nah, itu masuk aja boleh. Kenapa? Contohnya seperti kisahnya siapa ya, artis, lupa apa namanya. Di Indonesia. Yang itu loh, orang Jerman itu loh. Orang Lupa aku. Orang Jerman nikah sama artis Indonesia perempuan. Nah, itu konsepnya itu karena dia sebenarnya itu bukan Islam ya. Bahkan dulunya itu dia itu pemabuk. Tapi Oh, iya. setelah bertemu dengan ini, dia itu jadi Menjadi- penasaran oh. dengan Islam. Itu yang dari kisah nyata Jadi itu Nah. kayak seolah-olah jadi hidayah buat dia. Nah, seperti itu. Bahkan Oke. kadang itu orang masuk Islam itu bisa saja meskipun awalnya tidak karena keinginan, tapi bisa saja nanti itu timbul karena muncul bentuk rasa ingin tahu. Awalnya itu rasa ingin tahu, tapi akhirnya itu akan mengetahui baik dari Islam lainnya. Menjadi sebuah Wah. kenyamanan dan
kepercayaan baru. lebih pengen Ya, lagi ya. ya, harus seperti itu. Mempelajari lagi gitu. Itu sah saja, nggak dilarang emang. Berarti nggak harus seiman dari lahir gitu kan? Nggak harus. Nggak harus seiman dari lahir. Tapi kalau misal dalam konteks ceweknya, misalkan ceweknya ini misalnya non Islam, Ya, nanti terus Islam gini ya. laki-lakinya Islam. Nah, dari keluarga si cewek ini kuat banget nih untuk mempertahankan, gak usah, jangan masuk Islam. Nah, ya gitu kan ada yang gitu. Kalau misal dari laki-laki, jangan sampai keluar dari Islam. Di sisi lain meskipun perempuan juga, kalau bisa jangan sih juga ya. Iya. Kan selain murtad juga, kalau misal laki-laki itu adalah seorang apa ya, khulafaur rasyidin, maksudnya itu pemimpin khilafah di bumi, sebagai seorang laki-laki kan tadinya sebagai memimpin keluarga. Oke, ya memimpin. Kalau misal seorang laki-laki malah mengikuti murtad, nah itu berarti kan nggak ada jiwa-jiwa kepemimpinannya udah nggak ada. Ya, dan juga memimpin untuk menjadi lebih baik lagi kan malah jadi ribet, nggak bisa itu. Iya. Masih dipertanyakan lagi keinginannya itu gimana sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin. Malah seolah-olah dia yang dipimpin gitu. Nah, gitu. Dia yang dipimpin. Nah kalau yang tentang tanda-tanda perjodohan itu apakah ada kaitannya dengan mental gitu? Apa enggak gitu? Kalau misal dari mental sendiri itu emang harus dilihat, benar-benar dilihat sih. Biasanya kadang itu kan setiap pasang kalau misal tak harus atau kenalan itu kan ya ngulik-ngulik banget lah, jadi kayak stalker Iya gitu. Nah kalau misal penting banget sih untuk dalam mentalnya itu diketahui dari untuk berkenan dari jalur tersebut ya. Soalnya dari pernah saya ingat cerita dosen saya mental itu gini, pernah ada kasus banyak sih dimana pasiennya itu mengalami kayak KDRT tapi bukan KDRT. Nah misalnya yang perempuan ini itu punya suami ya, suaminya ini itu mengalami gangguan mental itu masokis, jadi suka menyiksa ya. Tapi misalnya juga untuk apa ya, kayaknya dia itu kalau mau berhubungan dengan istilah tersebut itu kayak lebih keras gitulah, lebih mukul dan sebagainya gitu. Nah itu salah satu gangguan mental juga. Dan kalau emang sebelum itu harus diketahui terlebih dahulu, diperiksakan seenggaknya itu kalau apa ya, dari masing-masing pasangan itu harus saling berkomunikasi lah, pentingnya jujur punya masalah kesalahan apa dan sebagainya agar biar dalam mengarungi kehidupan berumah tangga itu tidak menjadi masalah. Masalah pas, jadi cuman nggak ada sampai kekerasan seperti itu. Terus kalau misal kayak gitu kan ya kasihan yang perempuan kan, kasihan disakiti terus gitu. Yang pada awalnya kan istilahnya kalau dalam Islam itu kan nafkah rohani lah istilahnya. Nafkah rohani betul. Nah untuk itu kalau misal dia malah merasa kekerasan, malah kan nggak diterima, malah jadi hal yang buruk kan, itu rumah tangga dari DRT kan ujungnya. Nah seperti itu harus diperiksakan, jadi dari orang seperti itu juga. Makanya itu mintanya sebelum kita benar-benar menikah ya, menikah harus mengobrol ya, pentingnya talk dengan pasangan kita, calon kita itu agar bisa saling mengerti gitu. Jadi nggak selalu ujuk-ujuk karena temanku dan karena sebenarnya kan banyak yang kayak gitu, ikut saja, tapi teman tujuan nikah itu untuk apa gitu kan, untuk salah satunya kan untuk membina keluarga yang harmonis dan untuk saling melengkapi juga kan. Nggak pengen kan kalau misal dalam keluarga itu berteman mulu dan nggak pengen nggak ada yang mau kayak gitu kan. Pentingnya komunikasi seperti itu. Apakah kalau sama pasangan harus ada kecocokan mental juga? Kalau kecocokan mental itu benar banget sih, emang harus ada juga. Nah kecocokan mental yang seperti gimana sih, yang pemikiran atau sekedar yang umum gitu? Kecocokan mental seperti kayak tingkat emosi gitu dan tingkat sensitif hatinya gitu, kayak gitu, mental gitu. Kalau misalnya kecocokan dalam perasaan emosi dan sebagainya itu harus
ada kesadaran dari masing-masing individu antara laki-laki dan perempuannya. Karena kalau misal hanya satu saja yang menyadari tersebut dan mencoba untuk menjadi apa ya, bisa memposisikan dirinya dan emosinya tersebut, pasti akan berat sebelah. Jadi Oke, kasihan oke. yang ini Iya. juga. Kayak seolah-olah egois gitu, egois dan nggak mau mengerti sisi dia gitu, sisi pasangan. Jadi makanya itu harus saling, antara perempuan dan laki-laki itu harus saling menyadari, oh kalau misal laki-lakinya gini aku bisa gini, terus kalau misal perempuannya gini aku harus gini. Jadi Nah, bisa ya, memposisikan baik. memposisikan itulah ya. Jadi tidak harus selalu melengkapi juga sih, dia harus selalu bisa. Kalau misal ini kurang ini, Ya. kita harus bisa ini. Nggak Nah, harus itu sih. kan gitu. Nah, kadang kan kayak orang kan punya keterbatasan masing-masing. Nah, iya, Gitu. iya. Nah, itu kita kadang itu harus ada pesan legowo juga, memahami, memaklumi, rela kalau oh ya ini nggak apa-apa, misalnya nggak bisa gini, aku nggak bisa begini kok, ya bisa bisanya lah, nggak usah kayak legowo gitu. Iya, oke. Istilahnya itu lebih ke bersyukur gitu. Lebih ke bersyukur. Nah, dengan seperti itu juga kan kita tidak akan berat pikiran, tidak akan mempengaruhi apa emosi kita juga Iya. kan. Makanya itu pentingnya saling mengutarakan isi hati dalam berhubungan, dalam Oke. hubungan itu, agar Harus tidak saling ada kesalahpahaman. komunikasi. Dan juga pentingnya untuk saling mengapresiasi. Kalau misal dia itu memberikan gini atau kan kayak sekedar apa ya, membantu kita, itu mengucapkanlah terima kasih seminimal mungkin. Seminimal Nah, mungkin. minimal itu mengucapkan terima kasih aja gitu. Iya, nanti ya biar apa kayak memberi apresiasi gitu. Dan kalau misalnya ada kesalahan itu tidak hanya mencari siapa yang salah, tapi saling meminta maaf kalau ada salah, saling mengerti gitulah, tidak saling menyalahkan. Justru Iya, kalau kan misalnya- ada yang saling salah-salah. kalau seperti itu kan jadi makin keruh kan emosinya. emosinya. Keruh emosinya. Jadi makin bertengkar, akhirnya ya bisa saja berpisah jadinya seperti itu. Makanya itu ya perlunya persiapan yang benar-benar matang sih, emang nggak hanya emosi saja, nggak bisa saja, tapi juga kayak ilmu-ilmu sebagai macam ilmu yang harus dipersiapkan untuk Untuk melanjutkan Nah. membangun sebuah rumah tangga. nah gitu. Ilmunya harus Banyak banget yang yang dikuasai. seperti itu. Oke, mungkin saya pertanyaan dari tadi sudah terjawab semua dengan baik. Mungkin Bang Udin ada pesan-pesan khusus nih buat Oke, baik, orang-orang di rumah ini. ya mungkin kesimpulannya seperti ini aja. Kalau misalnya kita ingin menjadi lebih baik lagi, ya lakukan dengan sungguh-sungguh, meskipun awalnya itu karena hanya nafsu belaka menginginkan suatu hal yang ada di dunia ini. Namun kita itu harus lebih meningkat lagi, harus mengerti kalau misalnya emang itu salah, harus dibenarkan lagi niatnya, yaitu dengan niat yang sebaik-baiknya. Niatlah, pasti kita semua tahu sendiri benar gimana niat-niatnya, memang hanya karena berdasarkan nafsu saja atau kan dengan berdasarkan kebaikan hati nurani, kebaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, berbeda halnya ketika kita itu berniat untuk mendapatkan sesuatu hanya karena nafsu saja, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misal kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu memang banyak sekali ujian yang kita akan lalui. Namun di samping itu Allah akan membimbing kita menjadi lebih baik lagi, menjadi derajat yang lebih tinggi, dan bahkan kita itu akan mendapatkan sesuatu yang memang pantas dengan kita. Meskipun kita awalnya ini di saat ini masih buruk, berbagai macam kesalahan yang kita lakukan, jangan menyerah, jangan pernah bosan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, dan jangan pernah menyerah. Meskipun kita gagal berulang kali, coba terus, karena kita tidak akan tahu di mana titik di mana kita benar-benar berubah dan menjadi versi kita yang paling baik. Dan juga jangan lupa di setiap prosesmu hargailah dirimu sendiri, hargailah love yourself lah, sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri akan perjuangan yang telah melelahkan di dunia ini. Dan juga jangan sampai menyakiti hati orang tua. Birrul walidain, selalu hormat kepada orang tua juga, karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Seperti itu. Oke, keren sekali nih Bang Udin kata-katanya. Jadi terima kasih ya sudah mengundang saya ke ini diskusinya Bang Udin. Terima kasih juga untuk masyarakat Ya. mau menjadi
teman diskusi saya untuk tugas penugasan examen kali ini. Ya. Terima kasih atas kontribusinya. Sama-sama, terima kasih juga. Baik, semoga bisa bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.